Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi corona ini. Baik anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab tentang keteladanan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Namun sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui anak-anak, bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok manusia yang sempurna. Beliau tidak pernah memiliki sifat atau rasa sombong. Beliau juga tidak memiliki sifat pendendam. Ketika beliau dianiaya, beliau tidak pernah sekalipun punya rasa ingin membalas. Dan juga beliau memiliki sifat yang terkenal jujur. Tidak pernah beliau berkata dusta, baik kepada dirinya sendiri dalam hatinya maupun ke orang lain. Di dalam hati ingin dusta beliau tidak pernah. Nah, sifat-sifat inilah yang dimiliki Rasul, yang kemudian anak-anak menjadikan beliau sebagai orang kepercayaan di tengah masyarakat Jazirah Arab saat itu, yang mana pada saat itu di Jazirah Arab masih kental dengan tradisi jahiliyah. Nah, dengan sifat yang sempurna ini akhirnya masyarakat jahiliyah menjuluki Nabi sebagai sosok Al-Amin, yaitu orang yang sangat amat dipercaya. Luar biasa, subhanallah. Nah, di samping itu anak-anak, beliau juga memiliki sifat-sifat lain yang terpuji selain sifat Al-Amin ini. Apa sifat-sifat itu? Yang pertama adalah sifat sidik, yakni benar. Apa makna benar? Yakni apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau lakukan selalu dalam bentuk kebenaran. Yang kedua, beliau juga memiliki sifat amanah. Apa arti amanah? Amanah dapat dipercaya. Kenapa? Karena beliau ketika diberikan amanat beliau selalu tanggung jawab. Beliau dititipkan sesuatu, beliau tidak pernah mengurangi barang tersebut. Beliau tidak pernah mengusik atau merusak barang yang dititipkan kepada beliau. Sehingga masyarakat jahiliyah saat itu, orang kafir Quraisy saat itu, ketika mereka semua memiliki barang berharga, mereka menitipkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka percaya dan yakin bahwa apapun yang dititipkan kepada Nabi, maka aman barang itu. Padahal mereka sering memusuhi, sering menghardik, sering menganiaya Nabi. Tetapi ketika mereka memiliki barang berharga, mereka menitipkan ke Nabi. Ini luar biasa, sifat yang jarang dimiliki manusia seperti kita. Selanjutnya yaitu sifat tabligh, menyampaikan wahyu. Apa artinya? Artinya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka beliau menyampaikan, secara otomatis menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia saat itu untuk dijadikan sebagai pedoman. Dan yang terakhir adalah sifat fatonah. Apa artinya? Artinya cerdas. Beliau ketika mendapatkan kabar berita atau apapun informasi, sekali dengar beliau langsung hafal. Inilah sifat luar biasa yang dimiliki Nabi. Selain juga beliau soleh, jujur, beliau juga cerdas, kuat hafalannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya bisa meneladani sifat Nabi ini yang terpuji. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, selanjutnya kita akan pelajari tentang keteladanan sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama anak-anak yaitu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan sosok sahabat yang setia mendampingi Nabi di masa Nabi berdakwah. Karena kesetiaannya kepada Nabi ini, beliau dijuluki As-Siddiq oleh Nabi sendiri. Kenapa? Karena beliau merupakan orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Baitul Maqdis, lanjut ke Sidratul Muntaha, turun ke Makkah lagi hanya dalam waktu 1 malam. Padahal jarak antara Makkah ke Baitul Maqdis itu jauhnya luar biasa. Makkah itu negara Arab dan Baitul Maqdis sekarang adalah Palestina. Antar negara dilakukan hanya dalam waktu 1 malam. Orang kafir tidak percaya, tetapi Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan, karena beliau menjawab bahwa semua yang dikatakan Nabi, kalau itu kabar itu benar dari Nabi Muhammad, maka akulah orang pertama yang membenarkan peristiwa itu. Dengan kesetiaannya ini, Nabi menjuluki Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Subhanallah. Jasa lain yang dimiliki atau yang ditorehkan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah pertama, yakni Abu Bakar adalah khalifah pertama yang memulai penulisan mushaf Al-Quran. Selain itu, beliau juga berjasa di dalam bidang-bidang yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari sifat dan keteladanan dari Abu Bakar yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan pelajari tentang sirah atau perjalanan dari sahabat Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab dulunya orang kafir yang memusuhi Nabi, tetapi ketika Umar bin Khattab ini mu'alaf karena mendengar lantunan Al-Quran yang sangat merdu dari saudaranya, beliau setelah itu menjadi sosok orang yang setia dan mendampingi Nabi dan menjaga Nabi. Nah, setelah menjadi khalifah anak-anak, Umar bin Khattab ini berusaha mengembangkan agama Islam di tengah peradaban dunia saat itu. Sehingga jasa yang luar biasa yang beliau torehkan, yaitu Umar bin Khattab ini menginisiasi, menggagas pembukuan Al-Quran. Jadi atas ide Umar bin Khattab, beliau menyarankan Abu Bakar untuk memulai pembukuan Al-Quran. Selain itu, beliau merupakan sosok yang menggagas penanggalan Islam, yaitu penanggalan Hijriyah yang sampai saat ini masih berlaku. Subhanallah, jasanya dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Dan yang ketiga anak-anak, beliau juga merupakan sosok khalifah yang menggagas pemberlakuan mata uang sebagai alat tukar saat itu di tengah Jazirah Arab. Nah, jasanya yang luar biasa ini sehingga beliau tertulis sebagai sosok yang berpengaruh di dalam peradaban umat Islam. Baik anak-anak, yang ketiga kita akan pelajari keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga setelah Abu Bakar, Umar, dan kemudian Utsman. Utsman bin Affan ini merupakan sosok sahabat yang dermawan anak. Beliau ketika menjadi khalifah juga tidak kalah luar biasa jasanya dibandingkan dengan khalifah-khalifah terdahulu. Khalifah Utsman bin Affan ini berjasa di bidang yang pertama adalah militer. Beliau khalifah pertama yang membentuk armada laut sehingga dakwah Islam saat itu semakin menyebar di
seluruh penjuru dunia. Jasa Khalifah Utsman bin Affan adalah beliau menyelesaikan penulisan mushaf Al-Quran, sehingga dengan selesainya di masanya itu maka terkenal sebagai mushaf Utsmani. Dari juz 1 sampai juz terakhir selesai ditulis di masanya Utsman bin Affan. Subhanallah, karena saat itu dulunya Al-Quran ditulis di bebatuan, di pelepah kurma, kemudian di sudut-sudut bebatuan-bebatuan dikumpulkan dan selesai di masa Khalifah Utsman bin Affan. Subhanallah, karena keteladanan dan kesabarannya ini, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani perilaku beliau. Sahabat terakhir yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak, adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau terkenal sosok yang cerdas. Beliau juga merupakan menantu Nabi karena beliau menikahi putri Nabi. Nah, anak-anak, di dalam perjalanan peradaban Islam saat itu, beliau sebagai khalifah keempat di dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau memiliki jasa yang luar biasa, anak-anak, yang mana jasa-jasanya masih terkenal dan terasa hingga sekarang. Apa jasanya? Ketika menjadi khalifah, beliau terbiasa bermusyawarah ketika ada konflik, ketika ada masalah di tengah umat Islam saat itu. Beliau tidak mendahulukan amarah dan emosinya, tetapi justru beliau selalu mengutamakan musyawarah dulu. Jasa yang tidak kalah luar biasanya, anak-anak, adalah beliau mengembangkan keilmuan di tengah masyarakat umat Islam, di tengah peradaban umat Islam. Apa yang dikembangkan? Yaitu beliau mengembangkan ilmu fikih dan ilmu nahwu yang dijadikan sebagai alat untuk membaca Al-Quran. Karena dulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tetapi atas inisiasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau mengembangkan ilmu nahwu itu, dan jadilah Al-Quran sekarang yang ada titiknya, ada harokatnya. Dulu Al-Quran itu tidak ada itu, tapi berkat jasa beliau sehingga bisa terasa sampai sekarang. Subhanallah, beliau memiliki sifat yang luar biasa, cerdas, rendah hati, dan juga bekerja keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anakku semuanya bisa meneladani dari sifat-sifat Nabi, dari sifat-sifat sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari itu semuanya, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Demikian dari Pak Razik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.